Hari ini kita kembali beribadah, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Siap dengarkan firman Tuhan? Haleluya. Saudara, orang Kristen punya satu kewajiban, juga punya sebuah kebutuhan. Semua itu disampaikan lewat yang namanya doa. Saudara tiap hari berdoa? Tiap hari. Bangun tidur? Doa. Mau makan? Berdoa. Mau keluar? Minta uang? Minta pertolongan Tuhan? Berdoa. Minta berkat? Panjang atau pendek? Panjang. Kalau doa makan? Amin. Tapi kalau kita punya kebutuhan, tuh rasanya mau doa itu, ingus pun bercecuran. Ya Tuhan Yesus, tolong, gitu ya. Ya memang tidak salah ya kalau kita berdoa ya, nggak salah, nggak salah. Buka dulu Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 7. Dua, tiga. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya betul kan? Tidak salah. Firman Tuhan Matius 7 ayat 7 mengatakan minta. Minta lewat apa? Lewat doa. Nggak salah tuh. Dan kalau kita sudah berdoa, kadang-kadang permintaan kita banyak atau sedikit? Mintanya banyak atau mintanya sedikit? Oh, banyak. Minta ini, minta itu, minta ini dan itu. Ya, ya persislah seperti aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu. Banyak sekali. Ya, orang Kristen kalau minta banyak. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan dengan judul Jadilah Kehendakmu. Itu judul firman Tuhan kita yang akan dengar pada hari ini. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, ketika kita berdoa, minta ini, minta itu, minta segala macam, yang tidak salah namanya minta. Nggak salah, ya, minta. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengajarkan begini. Kalau saudara berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, maka permintaanmu itu harus jelas. Ada yang mengajarkan begitu. Contoh katanya, Tuhan aku minta mobil. Nah, jangan hanya titik. Nanti dikasih mobil, terus kamu bilang, bukan ini yang saya mau. Nah, gimana? Ayo, salah siapa? Kan kamu cuma bilang, saya minta mobil. Begitu diberi mobil, ternyata mobilnya mobil yang sudah tahun tua. Terus jawab, bilang lagi, Tuhan bukan ini yang saya minta. Yang saya minta sih yang tahunnya muda. Atau yang saya minta sih mobil baru Tuhan. Kamu nggak pernah ngomong. Kamu cuma bilang, Tuhan saya minta mobil. Nah, sampai segitunya ketika berdoa, diajarkan harus jelas. Tahun berapa? Jelas. Bahkan warnanya, dikasih warna hitam. Aduh, saya nggak suka Tuhan. Soalnya kalau waktu siang panas. Macam-macam. Dikasih warna putih, adem. Aduh, tidak berwarna Tuhan. Aduh, macam-macam. Dikasih, tetap aja ada komplain. Nah, karena itu ada hamba Tuhan yang mengajarkan. Kalau berdua harus jelas. Minta mobil, mobil merek apa? Sebutkan. Tahunnya tahun berapa?
Warnanya warna apa? Tipenya tipe apa? Nah begitu kalau berdoa. Nah, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Mau minta apa saja nggak ada masalah. Mau minta berapa saja pun tidak ada masalah. Mau warna apa segala macam sejelas-jelasnya nggak ada masalah. Lantas masalahnya di mana? Nah, ini dia. Ketika kita berdoa, sesuai dengan firman Tuhan, minta, kita minta. Kemudian firman Tuhan bilang harus dengan iman. Kita pun penuh iman. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Betul nggak? Ya toh? Kan kalau kita minta, nggak boleh ragu-ragu kan? Nggak boleh bimbang. Kalau kita bimbang, tidak akan dapat apa-apa. Lumayanlah nggak dapat tahun 2024, tahun 2020. Nggak bakal ada kalau bimbang. Harus dengan iman. Bahwa Tuhan sanggup memberikan, sanggup mengabulkan doa kita. Itu harus dengan iman. Betul. Doa plus iman. Oke? Tapi, nah ada tapinya. Sudah doa, doa yang jelas tadi, ditambah dengan iman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa doa saya, mobil warna ini, merek ini, tahun ini, segala macam, iman, Tuhan pasti berikan, awas. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Karena di Alkitab dibilang minta dengan iman, ya udah saya lakukan. Tuhan nggak jawab-jawab. Doanya nggak dikabulkan. Kalau sudah gitu bagaimana? Dua kemungkinan. Berdoa terus, tetap beriman terus, atau mulai berhenti berdoa. Ditambah dengan ngomel. Gimana sih? Orang lain Tuhan bantu, kok saya enggak? Orang lain doanya dikabulkan, saya enggak. Tuhan enggak adil. Nah, itu kemungkinan kedua. Berhenti berdoa, kesel sama Tuhan, bahkan marah sama Tuhan. Karena doanya tidak dikabulkan. Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus. Kalau kita berdoa, minta apapun, bahkan dengan iman, setelah kita berdoa, sebelum kita akhiri dengan kata amin, hari ini kita mau belajar untuk berkata di dalam doa kita, di akhir doa kita, sebelum ditutup dengan kata amin, katakan, Tuhan Yesus, itu doaku, itu keinginanku, tapi apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Setuju nggak? Oh, tadi sudah enak ini. Disuruh minta, minta. Harus dengan iman. Aku punya iman. Mantap. Tapi sekarang kita belajar. Bukan kehendakku. Bukan keinginanku. Apalagi bukan keputusanku. Namanya minta dari Tuhan. Perhatikan. Apa yang kita minta seringkali itu datang dari keinginan kita saja. Bukan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Apa yang kita minta itu seringkali hanya didasari oleh keinginan, bukan kebutuhan. Dan Tuhan selalu menomorsatukan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau sekedar keinginan, biasanya datang dari apa? Dari nafsu. Pengen ini, pengen itu. Supaya ini, supaya itu. Dan kalau kita punya itu, kecenderungannya kita sombong. Kita sombong. Maka Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan tahu
Tuhan akan sediakan bagi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena Tuhan tidak memberikan, tidak menjawab sesuai keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kenapa juga Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan tidak kabulkan doa kita, permintaan kita yang begitu jelas? Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Bisa amin kan? Jadi jangan maksa Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Harus begini Tuhan sesuai dengan doa saya. Mobil ini, merek ini, warna ini, tahun ini. Kan bagus. Nanti bilang, ini kan untuk pelayanan juga bisa dipakai. Sepertinya bagus. Dikasih embel-embel, dikasih alasan. Tuhan, berikan aku kekayaan. Supaya aku pakai untuk pelayanan. Bagus kan? Saya juga doa kayak gitu kan. Sampai hari ini belum kaya-kaya saya. Penyebab yang kedua, kenapa Tuhan belum jawab, belum kabulkan doa kita? Karena Tuhan tahu ada yang lebih baik dari yang kita minta. Jadi itu apa Tuhan berikan kepada kita? Walaupun itu permintaan kita, keinginan kita bilang itu kebutuhan kita sekalipun. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik dari itu. Ambil contoh ya saudara ya, ambil contoh. Ada seorang yang berdoa, Tuhan saya butuh rumah. Saya pengen punya rumah. Baik beli ataupun dikasih. Pokoknya saya butuh rumah. Rumahnya di komplek ini. Kan tadi doanya harus jelas. Tipenya berapa? Minta rumah, dikasih tipe yang RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Protes sama Tuhan. Masa sih? Loh, kan katanya minta rumah. Itu rumah bukan? Iya, tapi jangan gitu banget Tuhan. Mintanya harus jelas. Sebutkan tipenya, di komplek mana, di jalan apa. Jelas. Tuhan nggak jawab. Bahkan ada yang doa begini, Tuhan aku minta rumah. Nanti di rumah itu aku bikin ibadah. Gitu. Kurang apa? Bagus kan? Bagus nggak? Bagus. Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena Tuhan bilang, bukan di tempat itu aku mau kasih kamu rumah. Bukan di tempat itu aku ingin engkau bikin ibadah. Tapi aku mau engkau bikin ibadah di tempat sana. Karena itu rumah yang akan aku berikan bukan di sini. Tapi di sana. Sekali lagi, hari ini kita mau belajar, apapun yang kita doakan, selalu akhiri sebelum dengan amin. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Mari kita belajar teladan dari Tuhan Yesus. Ya, kita buka Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Kalau kamu berdoa, minta ini, minta itu, bla 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 segala macam, tapi Tuhan Yesus ajarkan, jadilah kehendakmu. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena nafsu kita, bukan.
tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu ya teladan pertama yang kita harus pedomani dalam doa kita. Jadilah kehendakmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Jangan bandel. Ayo, jangan melawan. Jangan mau bikin aturan sendiri dengan pokoknya ini Tuhan. Ya, jangan. Yang kedua, mari kita buka Matius 26. Matius 26. Ayat 39. Ya, sudah dapat? Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tadi Yesus mengajarkan kalau berdoa, bilang, udah minta ini, minta itu, tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sekarang Yesus sendiri yang berdoa. Dia sendiri yang minta. Dan apa yang dia bilang? Sekiranya mungkin. Ini permintaan Tuhan. Tuhan Yesus minta. Sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripada. Itu Tuhan minta. Tapi dia nggak memaksakan kehendaknya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi keterlaluan ya, bahasa Sundanya apa? Tentengan, terlalu. Kalau Tuhan aja nggak memaksakan kehendak, tapi kita memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Jangan ya. Istilah sekarang, jangan ya dek ya. Jangan maksa Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Kita ini siapa berani-berani maksa? Kita ini siapa berani-berani ngatur Tuhan? Kita ini tahu, tapi Tuhan maha tahu. Tuhan kan aku yang jalani, aku yang tahu betul persis apa kebutuhanku. Siapa bilang? Pengetahuan kita terbatas. Tapi Tuhan pengetahuannya tanpa batas. Ya, jadi belajar, teladani apa yang Yesus lakukan. Dia nggak hanya ngajar, tapi dia lakukan. Banyak orang hanya bisa ngomong, tapi nggak bisa praktek. Berapa hari lalu saya tulis di akun Facebook saya begini. Jangan sekali-kali membohongi pendeta, garis miring hamba Tuhan. Fatal akibatnya. Itu saya tulis begitu. Kira-kira kalimat itu salah nggak? Ya, saya bilang kepada Bapak Ibu, jangan sekali-kali bohong kepada pendeta atau hamba Tuhan. Fatal nanti akibatnya. Bapak Ibu bisa terima, mau terima atau bagaimana? Bisa terima. Ada yang salah dari kata-kata itu? Tidak. Itu sebuah nasihat, betul? Supaya siapapun jangan punya niat, jangan melakukan bohong kepada pendeta atau hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang memberikan komen. Bukan satu orang. Beberapa orang memberikan komen. Komennya satu. Tergantung. Waduh, gitu ya. Tergantung. Nah, tergantung apa? Yang lain kasih komen. Pendeta juga suka bohong. Waduh, celaka. Pendeta juga suka bohong. Waduh, ini kan nasihat. Ayo, jangan bohongi pendeta ya. Tapi dijawab, pendeta juga suka bohong. Yang kedua. Yang ketiga, lebih ngeri. Apa? Emang ada pendeta yang tidak bohong?
Waduh, cilaka. Berarti semua pendeta, waduh, termasuk Yunus dong. Repot dan cilaka. Kalau sudah dikasih stempel bahwa emang ada pendeta yang nggak bohong, artinya apa? Semua pendeta, wah cilaka. Kan? Kurang lebih seperti itu. Intinya mereka nggak bisa terima 100% kalimat saya itu. Dengan kata lain mereka bilang, harusnya pendeta juga dibilang begitu dong. Betul, betul. Konteks saya waktu menulis itu adalah nasihat kepada orang-orang untuk tidak bohong kepada pendeta. Itu aja, terimanya dulu. Betul nggak? Nanti lain kali kan bisa saya tulis, hei pendeta, jangan bohong ya. Bisa kan? Tapi orang udah langsung pikirannya, nggak boleh bohong ke pendeta. Pendeta juga bohong, pakai ayat-ayat Alkitab lagi. Aduh, celaka lagi ini ya. Sudah bohong, pakai ayat Alkitab lagi. Waduh, dosanya double. Mungkin triple. Pertama, sama nggak kalau pendeta bohong dengan jemaat yang bohong? Sama-sama bohong, betul. Tapi yang beda apa? Hukumannya lebih berat yang mana? Setuju ya? Iya dong. Pendeta bohong dengan jemaat bohong. Ya lebih berat pendeta. Dia pendeta tapi dia bohong. Lebih berat. Ya. Jadi pendeta nggak boleh bohong ya. Apalagi bohong hanya untuk dapat kekayaan. Nggak boleh, nggak boleh. Dimanipulasi ayat-ayat, diambil yang cocok-cocoknya, ya, supaya persembahan banyak, supaya perpuluhan banyak, nggak boleh, nggak boleh. Ya, nah, oke. Jadi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu yang kita pedomani, kita teladani dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat lagi, ada pedoman yang lain. Ada teladan yang lain. Kita buka Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Baca sama-sama, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat menyampaikan pesan. Malaikat menyampaikan pesan. Pesannya apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu pesan dari malaikat. Hai Maria, engkau akan mengandung. Tapi bukan oleh benih seorang laki-laki, tapi benih dari Roh Kudus. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Bagaimana orang bisa hamil tanpa bersetubuh dengan seorang pria? Tidak ketemu ovarium dengan sperma. Mana mungkin? Zaman makin maju, makin canggih. Tidak perlu persetubuhan, tapi bisa menjadi bayi, namanya bayi tabung. Ya, diketemukan sperma dengan ovarium tanpa lewat persetubuhan. Kemudian apa namanya? Ya, diketemukan, disatukan, ya, tidak lewat pemberkatan gitu ya, tidak ada pernikahan, pokoknya satukan dan terjadi pembuahan. Setelah itu jadi anak. Dia melahirkannya di dalam tabung. Dulu saya berpikir gitu, di dalam tabung. Jadi dia gede gitu, di dalam tabung. Kayak telur gitu kan, di dalam cangkang. Begitu. Oh enggak. Setelah terjadi pembuahan, dimasukkan ke dalam rahim. Lahir. Ya kan? Itu campur tangannya manusia. Tetap dibutuhkan dua. Satu sperma, satu ovarium. Lah ini enggak ada itu. Ujuk-ujuk
Bisa hamil. Kenapa? Karena Roh Kudus. Nggak masuk akal. Satu, nggak masuk akal. Terus yang kedua, hamil tanpa menikah dulu. Masalah nggak? Masalah. Dua hal. Aduh, sudah nggak masuk akal. Malu dong. Ini belum nikah, baru tunangan sama Yusuf. Tapi sudah hamil. Kira-kira kalau ini cara berpikirnya manusia, Maria nerima nggak? Enggak. Minimal dia nawar. Jangan gitu-gitu. Nggak tuh. Bagaimana kalau kami nikah dulu? Nah, setelah nikah, ya tanda naon lah. Hamil oleh Roh Kudus. Nggak apa-apa lah. Nah, yang penting aman dulu. Mungkin begitu kan. Tapi ayo kita belajar dari seorang Maria. Dia nggak protes. Walaupun dalam hatinya, kok gitu ya. Tapi dengan ucapan dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi hamba itu hanya kenal satu kata, taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu. Yuk, dari Tuhan Yesus kita belajar. Dia nggak hanya ngajar, tapi dia juga mempraktekkan. Yuk, pendeta kalau ngajar, nggak boleh bohong. Ya, pendetanya juga harus tidak bohong. Pendeta ngajar, banyak berdoa. Ya, pendetanya sendiri harus banyak berdoa. Pendetanya mengajar, kita harus berani memberi. Pendetanya harus belajar dulu, latihan dulu, praktek dulu. Dia juga harus beri. Jangan ngajar, beri. Orang lain diajar, supaya dia kebagian. Dia sendiri nggak mau memberi, nggak boleh. Apa yang diucapkan, itu yang dipraktekkan. Yesus mengajar, Yesus praktek. Dan Maria juga mempraktekkan. Aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya rindu kita semua, Jemaat CMC Cabai Rawit, belajar. Doa, apa aja kita bisa minta pada Tuhan. Tapi akhirnya sebelum amin, kita bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan anggap ini nggak baik, jangan engkau kabulkan. Kalau engkau punya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ku doakan, biarlah itu yang jadi. Tapi bukan berarti, kan Tuhan tahu yang terbaik. Udah, karena itu sejak hari ini, saya nggak usah doa aja. Oh ya salah. Ya nggak boleh. Doa tetap doa, tapi diakhiri dengan kata, jadilah kehendak. Memang tidak mudah dan tidak enak melakukan hal ini. Karena jauh lebih enak kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Begitu. Tapi mari kita belajar. Jangan memaksa Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Lewat doa kita. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ya, waktu Tuhan Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Atau ketika Maria menjawab, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau tanya, ini kan doa, itu kan ucapan. Kira-kira waktu Yesus berdoa seperti itu, waktu Maria menjawab, dia akan jawab, dia akan bersuara begini nggak? Yuk, saya contohkan. Ini waktu doa Yesus di Taman Getsemani, dia bilang begini, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Kira-kira begitu nggak? Enggak ya? Yakin ya? Nggak gitu? Tapi saya mau tanya, pernah dengar nggak ada orang doa kayak gitu? Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga,
Kami mengucap syukur. Pernah nggak dengar yang doa kayak gitu? Sering ya. Wih, apalagi kalau jumlah yang hadir banyak. Apalagi kalau KKR di lapangan. Ada doa, Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Gitu nggak? Tapi gimana? Wah, pokoknya teriak gitu ya. Jangan cuma ketawa dan ketawain. Kita pun sering begitu. Meskipun kita di rumah, di kamar sendirian, tapi kita suka bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ajaib. Karena itu aku klaim. Waduh, diklaim lagi. Emangnya asuransi? Ya, diklaim. Aku klaim firman-Mu. Ayo, kita belajar ya. Untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Jangan paksa Tuhan, jangan atur-atur Tuhan, apalagi dengan cara kita doa. Doa itu udah minta enggak itu? Udah minta, ngatur lagi, maksa lagi, kemudian suaranya lagi. Aduh, satu kata, terlalu. Kalau saudara, ada orang datang, minta tolong, minjam uang. Aku minta, aku pinjam, berikan kepadaku. Apa? Tutup pintu. Kurang ajar. Udah minjem, udah minta, teriak-teriak lagi. Gitu ya. Nah, tapi kita berdoa, mintalah kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin, gitu ya, dengan hati, gitu. Mungkin dengan nangis, sekiranya mungkin cawan ini dilalukan daripada Bapak, aku butuh uang untuk sekolah anakku. Bapak, aku butuh mobil karena bla bla bla. Jangan, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan aku mobil. Emangnya Tuhan itu siapa kita? Dealer. Kan dealer pun kita nggak bisa seenaknya kayak begitu. Iya kan? Lu siapa gitu ya? Ini ke Tuhan. Aduh, kita ngemis ini ke Tuhan. Jangan pakai cara-cara yang pika sebelun. Nah, ngerti bahasa Perancisnya? Menyebalkan gitu ya. Kita manusia ya dengar gitu udah nyebelin. Apalagi Tuhan. Aduh, ya anakku ini harus diajar sopan santun ini ketika berdoa. Nah, hari ini kita belajar. Jangan atur Tuhan, jangan paksa-paksa Tuhan, dan minta kepada Tuhan dengan cara yang sopan, cara yang baik. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buatku. Sekiranya yang kuminta ini baik, aku percaya Tuhan berikan. Tapi kalau Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik, terima kasih Tuhan. Atau Tuhan, sekiranya apa yang kuminta ini salah, aku minta ampun Tuhan. Itu. Minta satu dikasih dua sama Tuhan. Ya, betul nggak? Karena Tuhan sudah senang gitu kan. Maka Tuhan, aduh, berikan lebih daripada apa yang kita minta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat firman yang sudah kita dengarkan. Saya rindu, saudara. Saya rindu. Ini kerinduan saya. Doakan. Saya nggak rindu jadi pengkhotbah, jadi apa? Pembicara di tempat-tempat yang besar. Bahkan jujur, Tuhan yang tahu. Saya nggak rindu diundang di gereja-gereja besar. Tuhan saksi. Itu nggak kerinduan saya. Tahu, ada beberapa gereja besar di Indonesia. Tahu kan? Sekali kebaktian berapa ribu? Hah? 5.000. Ada yang lebih loh. Dan kalau kita lihat di internet, di video, ya, biasanya yang kebaktian di
apa, bukan yang kebaktian, yang khotbah di gereja-gereja besar kan? Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Nggak lari dari yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Yang disebut dengan pendeta besar, pendeta terkenal. Di depan Tuhan saya berbicara, saya nggak tertarik, nggak rindu khotbah di sana. Yang saya rindu adalah setiap saya khotbah ada kata-kata hikmat, ada urapan, sehingga yang mendengarkan khotbah saya bisa bilang puji Tuhan. Itu kerinduan saya. Nah, karena itu, ayo jemaat juga doakan saya ya. Sehingga bukan karena hebatnya saya khotbah, bukan karena pintarnya saya khotbah, bukan karena kata-kata saya yang luar biasa, apalagi Pak Yunus kalau khotbah lucu, ya ngelawak, enggak, saya nggak bisa ngelawak, saya nggak bisa komedi. Kan ada pendeta yang disukai, disenangi kan, kenapa? Aduh, ganteng, cantik, lucu, itu yang laku kan. Saya nggak punya kemampuan melucu, saya nggak punya kemampuan yang bisa meledak-ledak. Inilah saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya tidak akan menjadi pengkhotbah seperti yang lain, meniru-niru yang lain, tidak. Karena saya percaya, apapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan sanggup memakai kita. Amin. Jadi nggak usah harus jadi seperti ini, harus seperti itu, harus meledak-ledak, harus apa. Apapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan sanggup memakai yang ini. Bukan harus begini, harus begitu dulu baru Tuhan pakai. Tidak. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami